Guning, kenapa dia ada di sini? Guning, Anda belum mati. Adikku sayang, kamu masih hidup. Kenapa aku mau mati? Anda. Hei, Guning, jangan kira hanya karena Anda hidup lagi dan menemukan pria miskin yang bahkan tidak mampu membeli mobil, Anda bisa menentang saya. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Sekarang seluruh grup Gu milik saya, Anda tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Begitukah? Kalau begitu kamu buka saja matamu dan lihat. Kalau tidak, aku khawatir kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Guning, sebelum kau bicara besar, kenapa kau tidak bercermin? Pakai begitu saja berani datang ke sini. Bagaimana kalau aku membantumu? Pergi beli pakaian yang layak. Bagaimana kalau 2.000 yuan? Kakak Linyan, 2.000. Itu mungkin tak cukup buat usir pengemis. Tapi Anda benar. Keluarga Anda ini memang miskin. Mereka mungkin bahkan tidak sebaik pengemis. Aku akan meninggalkan uangnya untukmu. Ini sumbangan terakhirku buat pemakamanmu. Anda. Ibu, mulut bibi ini bau sekali. Jangan bicara dengan mereka lagi. Baiklah, ibu juga tidak mau repot-repot dengan mereka. Ayo pergi. Apakah Anda punya reservasi? Aku perlu reservasi. Jika tidak punya reservasi, cepat keluar. Ini adalah restoran kelas atas. Bukan sembarang pengemis bisa masuk. Kakak Linyan, itu lucu sekali. Kan sudah kubilang dia miskin tapi sok kaya. Keluarga hantu miskin. Masih mau makan di Kelai Suan juga. Guning, kau masih belum tahu kan? Restoran ini dimiliki oleh grup Xiang Yuan. Keluarga Lin kami dapat reservasi karena ada kemitraan dengan grup Xiang Yuan. Begitulah cara kami mendapatkan reservasi. Orang sepertimu, pergi ke warung pinggir jalan di sebelah kiri. Manajer Kelai Suan. Sudah kubilang sambut ketua di pintu. Keributan apa ini? Bukan saya manajer. Ini orang-orang miskin ini. Berani masuk padahal nggak reservasi. Saya takut mengganggu kedatangan ketua. Saya sedang mengusir orang-orang. Manajer. Kenapa Anda datang lebih awal? Ketua. Ketua. Ketua tiba-tiba bilang dia tidak datang. Lokasi ruang pribadi kebetulan tersedia untuk Anda. Anda benar-benar beruntung. Biar saya tunjukkan jalannya. Ruangan pribadi yang kosong ini harusnya buat tamu yang lebih terhormatkan. Aku pewaris terhormat grup Lin. Aku bahkan kalah dari keluarga miskin ini. Ya manajer. Beberapa pengemis ini bahkan tidak punya reservasi. Gimana caranya mereka dapat ruang ketua? Apakah mereka mengajarimu bicara seperti ini? Selama pelatihan layanan, jangan repot-repot datang mulai besok. Aku, 2 tamu. Tempat duduk Anda ada di lobi. Jika Anda tidak masuk sekarang, reservasi Anda akan dibatalkan. Kau. Apakah Anda buta? Keluarga kakak Linyan memiliki kemitraan dengan grup Xiang Yuan. Terlebih lagi, siapa yang kita temui hari ini adalah wakil ketua grup SK. Benar mau kasih kamar pribadi kepada keluarga ini yang bahkan tidak mampu memesan. Saya hanya mengikuti peraturan grup. Jika Anda tidak puas, Anda bisa mengeluh tentang saya ke kantor pusat. Anda sudah menunggu lama. Silakan masuk. Sialan Guning. Manajer, terima kasih atas bantuanmu barusan. Nora, Anda terlalu baik. Saya hanya tidak tahan. Mereka meremehkan orang. Selain staf layanan kami hari ini, memang ada masalah. Anggap ini permintaan maaf saya padamu. Kamu terlalu sopan. Nona Gu, kalian berdua duduk dulu. Saya ada urusan jadi saya pergi dulu. Baiklah. Aku akan menerima telepon. Kalian berdua pesan dulu. Ji, Yo Cheng, kalian berdua jadi anak baik ya? Ya. Wakil ketua grup SK akan segera tiba. Mari kita cepat pergi menemuinya sekarang. Guning, mengapa kau menghantuiku? Guning, sudah aku bilang. Tadi manajer brengsek itu dengan mata tapi tidak bisa melihat. Karena statusmu serendah itu, bisa masuk ke tempat seperti ini. Chioro, tenanglah. Mengapa repot-repot dengannya?
Bayar tagihan aja nanti susah. Wakil Ketua Chen dari grup SK akan segera datang. Hal-hal penting dulu. Kakak Lingyan benar. Kau dengar itu? Hari ini kita punya orang penting yang harus ditemui. Kalau kau tahu diri menyingkirlah. Kalau tidak kau akan menyesal. Wakil Ketua Chen, kau akhirnya tiba. Tuan Chen, Ketua Gu. Tuan Chen, ini, ada apa ini? Kau tidak salah orang kan? Apa maksudmu? Mungkinkah Guning adalah ketua grup SK? Ya, apakah karena aku terlalu mirip dengan orang yang kamu kenal? Kalian terlalu mirip. Maafkan saya. Saya salah mengira Anda orang lain. Sudah kuduga. Orang sekelas Guning mana mungkin bisa berhubungan dengan grup SK? Ibu, semua hidangan sudah disajikan. Ayo cepat makan. Baiklah. Maaf sekali kakak. Aku tidak sengaja menjegalmu tadi. Kau baik-baik saja kakak. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Pria ini, dia sepertinya cukup peduli pada kakak. Tapi apakah dia tahu bahwa kau sebelumnya tidur dengan seorang preman? Tentang perilaku tidak senonohmu. Kau. Tapi lagi pula, kamu tidur dengan siapa saja tanpa malu. Hanya bisa menemukan orang malang. Untuk menjadi pria penerima sisa. Lin yang dulu suka aku. Untung dia batal nikah sama kamu. Kalau tidak, kau berani memukulku. Aku akan melawanmu sampai mati. Dasar bocah nakal. Kakak Lin. Lawanmu adalah aku. Guru, jaga bicaramu. Jika kau tidak menginginkannya, jangan salahkan aku jika membungkamnya. Kau dengar aku. Dengar. Aku mendengarmu. Ibu, apakah ayah akan menginap hari ini? Ayah masih ada urusan. Dia akan datang menemui Ji lagi besok. Ibu, apakah kau berbohong pada kami? Besok begitu Ji bangun, ayah akan pergi lagi. Tentu saja tidak. Ayah akan selalu ada di sini. Jangan khawatir. Benar. Ayah tidak pergi. Aku akan tetap di sini. Benarkah? Bagus sekali. Baiklah. Sudah larut. Waktunya tidur. Tapi Ji masih ingin ciuman selamat malam dari ayah dan ibu. Bisakah kalian berdua mencium Ji? Ayah dan ibu, setelah kalian berciuman, akan ada bayi kecil di perutku. Ji akhirnya tidak akan jadi dan semudah. Guji, cepat tidur. Anak ini benar-benar. Tentang apa yang baru saja terjadi. Terima kasih. Bagaimana kalau begini kau tidur di ranjang? Aku akan tidur di sofa. Tidak apa-apa. Aku akan pergi setelah anak-anak tidur. Aku akan pergi saja. Baiklah, itu juga tidak apa-apa. Guji, kenapa kau belum tidur? Yo Cheng, kenapa kau di sini? Aku tidak semudah Ji untuk ditipu. Yo Cheng, kenapa kau mengatakan itu? Anak-anak di kelas kami, mereka bilang, ibu mereka, semua tidur dengan kepala di lengan ayah mereka. Aku ingin melihatmu tidur juga. Yo Cheng, ini. Kau benar-benar berpura-pura. Guru Gu Yuchen, apakah ini baik-baik saja sekarang? Tidak, kau masih harus membujuk ibu untuk tidur. Ayah baru yang murahan ini, yang baru muncul. Akhir-akhir ini, ibu sudah banyak menderita. Tolong jaga dia baik-baik. Janji kelingking. Baiklah. Ayah berjanji padamu. Ada apa? Ketua Gu, pihak gurau. Gak tahu dia dapat itu dari mana. Video kalian berdua di Klaisuan hari ini bertengkar. Dia upload ke internet biar dilirik orang untuk memfitnah Anda.
Bantu dia memperkeruh suasana. Cari beberapa akun pemasaran lagi. Tapi videonya perlu didit. Kau lakukan saja seperti ini. Kemana kamu pergi tadi malam? Nyonya Feng, Kamu sudah 30 tahun. Dan masih belum serius. Kapan aku akan bisa menggendong cucu? itu akan terjadi pada akhirnya. Seberapa awal itu awal. Dan seberapa terlambat itu terlambat. Ini, Lupakan saja. Kalau aku berencana mengadakan gala amal. Undangannya sudah dikirim. Kamu harus datang kalau begitu. Bagaimanapun juga, kamu harus mencarikan aku menantu perempuan. Kamu dengar aku. mengerti. Ya Ibu. Grup SK juga menerima undangan kan? Saya punya proyek bagus. Saya ingin bekerja sama dengan mereka. Jangan khawatir. Aku tahu kamu ingin bekerja sama dengan grup SK. Dari dulu aku sudah undang mereka. Reputasi keluarga bisnis kita. Mereka tidak akan berani menolak. Surat undangan. Kakak Lingyan, kau benar-benar akan membawaku. Grup Xiang Yuan, gala amal yang diadakan oleh mereka. Aku dengar orang-orang yang pergi ke sana adalah semua orang berstatus dan berkedudukan. Tentu saja, jika grup Go bisa digala, bekerja sama dengan perusahaan baru, maka kau tidak akan dimanipulasi oleh grup SK. Bagus sekali Kakak Lingyan. Terima kasih. Ketua Gu, Anda yakin nggak mau pakai identitas asli untuk menghadiri perjamuan? Hanya untuk antar koleksi seperti ini. Saya khawatir Anda akan berada dalam posisi sulit. Identitasku tidak nyaman untuk diungkap. Kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Awasi ketat opini publik daring dan tren perkembangannya. Ya, Gala formal seperti ini. Bagaimana dia bisa masuk? Mungkinkah dia mengambil pekerjaan lain? Untuk seseorang dengan fetis khusus? Tidak mungkin. Aku harus pergi melihatnya. Nyonya, tolong tunjukkan surat undangan Anda. Tidak. Aku lupa membawa surat undanganku. Apa yang harus kulakukan? Ada apa denganmu? Kau buta? Maafkan saya, aku akan membersihkanmu sekarang juga. Jangan sentuh bajuku dengan tangan kotormu. Sudah ku bilang, entah bayar. Atau, jilat anggur di lantai sampai bersih. Kalau tidak jangan harap bisa bekerja di sini lagi. Guru, kau sudah keterlaluan. Guning, mengapa kau di sini? Gala kelas atas seperti ini, tempat begini cocok buat orang kaya kamu. Apakah dia punya surat undangan? Sudah kuduga. Jadi kau tidak punya surat undangan. Kau hanya masuk untuk mencuri barang. Pantas saja. Seseorang kelas rendah sepertimu. Seorang berandal. Memang tidak punya. Layak numpang nama grup Xiang Yuan. Mencuri barang. Guru. Sebelum kau mengatakan itu, tolong lihat dirimu sendiri dulu. Semua yang kau miliki. Mana yang bukan? Dicuri dariku. Kau jalang. Diam. Siapa jalang itu? Aku memanggilmu. Aku akan memukulmu sampai mati. Guru, apa kau pikir? Aku akan tetap seperti dulu, membiarkanmu memanipulasiku. Guning, sudah ku bilang. 5 tahun yang lalu, kau membuat keluarga Gu kehilangan muka. Kau membuat ayahku marah besar. Ini belum selesai. Tunggu saja. Kita akan selesaikan ini cepat atau lambat. Berbicara untuk keadilan, tidak rendah hati maupun sombong, adalah kandidat yang baik. Nyonya, ini hanya masalah antara keluarga berstatus rendah, memiliki konflik internal, dan Anda mengusir mereka dari aula perjamuan. Tunggu sebentar, pergi bantu gadis ini. Biarkan dia masuk ke aula perjamuan. Ya Nyonya. Biarkan aku memberitahumu. Aku adalah dari keluarga Gu, putri sulung yang sah. Seseorang sepertinya, seorang rakyat jelata rendahan. Bawa sepatuku saja, kamu nggak layak. Tidak sama sekali. Untuk apa kau hanya berdiri saja? Usir dia dari sini. Tunggu sebentar. Dan kau ini siapa? Aku memperingatkanmu. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak aku akan memastikan kau tidak bisa lolos begitu saja. Takut sekarang bukan? Kau tahu siapa aku? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku adalah tamu terhormat yang diundang oleh grup Xiang Yuan. Tunangan grup Lin. Saya asisten Nyonya Fren. Perjamuan amal malam ini, undangan yang dikirim ke berbagai keluarga, dikeluarkan oleh saya. Bagaimana bisa saya tidak tahu bahwa grup Gu juga diundang? Seseorang seret dia keluar untukku. Dia juga tidak punya undangan. Mengapa kau hanya menangkapku?
Nora, silakan ikut saya. Ketua Gu, ini adalah barang koleksi yang dibawa. Sesuai instruksi Anda, diukir tangan dan diproduksi oleh Master Okir Giom. Bernilai 10 juta. Gyok Shanshui. Baiklah, akan kubawa langsung ke aula pameran. Kakak, bukankah kita menunggu di pintu masuk untuk memberikan undangan kepada ibu? Apa kau bodoh? Ibu sangat cakap. Bagaimana dia bisa dihentikan di luar? Dia pasti sudah masuk. Lalu kita? Karena kita akhirnya bisa kabur. Tentu saja kita di sini untuk menjelajah. Baru lihat makanan anak banget. Ayo, kakak akan mengajakmu makan. Bukankah ini barang koleksi ibuku? Patung Giok Guanyin. Bagaimana itu bisa muncul di tempat ini? Halo Nyonya, ini adalah meja pendaftaran koleksi. Halo, ini adalah barang koleksi yang aku persembahkan atas nama grup SK. Baik. Keluarga Gu, kau punya nyali besar. Gila melelang warisan ibuku senaknya. Kakak Linyan, berkat kau, kalau tidak, aku pasti sudah diusir oleh para sombong itu. Diusir. Ini semua salah Guning. Bukankah itu yang dari internet, selir yang mencuri tunangan kakaknya? Ya, itu dia. Saya dengar. Dia sepertinya dari keluarga Gu. Apa yang mereka bicarakan? Wanita seperti adikku, yang tersedia untuk pria manapun, hanya bisa menemukan pria miskin untuk menjadi pelarian. Ada apa ini? Saya menyuruh mereka memutarnya. Bukan ini sama sekali. Guru, tenanglah. Aku tidak bisa tenang. Guning. Pasti Guning. Guning, kau masih berhasil menyelinap masuk. Guru, bicara soal menyelinap, siapa yang bisa menyelinap lebih baik darimu? Bagaimanapun juga, aku masuk secara terbuka dan jujur melalui pintu utama. Tidak seperti beberapa orang yang jelas-jelas diusir, tapi masih berusaha keras untuk bertahan. Kau, Guning, aku menyarankanmu untuk menjaga ucapanmu. Berita daring, apakah itu disebarkan olehmu? Segera hapus, kalau tidak aku akan membiarkanmu masuk dan merangkak keluar. itu bukan sepenuhnya jasaku. Kenapa kau tidak? Tanya guru kesayanganmu. Guning, berhenti memfitnah orang di sini dan memutarbalikkan fakta. Ini adalah acara Nyonya Feng, Lalang Amal. Apa kau pikir ini tempat hanya untuk orang sekelas kamu? Jika kau bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Jangan samakan aku dengan seseorang. Serendah dirimu, aku membawa barang lelang. Bagaimana denganmu? Sungguh kebetulan. Aku juga membawa satu. Guning, ini adalah gala lelang amal Nyonya Feng. Ini bukan sembarang barang rongsokan yang bisa dilelang. Ini benar-benar menggelikan. Semuanya, lelang amal hari ini resmi dimulai. Yang pertama adalah barang yang dibawa oleh Nana Guning, karya terkenal dari Master Okir Giom, Gyok Shanshui. Harga awal 10 juta. Apa? Ini adalah barang kolektor. Apa latar belakang wanita ini buat pakai harta karun seperti itu untuk amal? Kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Tidak mungkin. Aku juga ada di lelang tahun lalu. Gyok Shanshui ini memang dijual seharga 10 juta yang tinggi, tapi pembelinya jelas bukan dia. Gyok Shanshui ini adalah palsu. Benar. Pasti palsu. Guning, haruskah aku bilang kau bodoh atau kau benar-benar tidak tahu nilai pasar? Beraninya kau membawa barang palsu ke lelang amal yang diselenggarakan oleh grup Xiang Yuan untuk menipu orang. Kau bahkan tidak memeriksa dan kau tahu itu palsu. Masih perlu diperiksa. Fakta lebih kuat daripada kata. Orang miskin sepertimu, jangan bilang kau membelinya, bahkan melirik. Tidak juga. Guning, berani secara terbuka menyelenggarakan nasi barang palsu di acara amal. Kau adalah yang pertama dan juga yang terakhir. Seseorang, panggil polisi, tangkap dia. Nyonya, haruskah saya pergi? Pelan-pelan, pelan. Tunggu dan lihat bagaimana dia melakukannya. Guning, apalagi yang bisa kukatakan? Keaslian benda ini bukan hanya kata-kata kosongmu. Itu bisa dibedakan. Aku yakin makan malam amal hari ini, Nyonya Feng pasti mengundang lembaga penilaian paling berwenang. Biarkan dia mengidentifikasinya.
Percaya, hasilnya akan segera keluar. Penilai kami segera datang. Mohon bersabar. Sungguh badut. Tak tahu seberapa tinggi langit dan dalam bumi. Shioro, ini palsu tetap palsu. Bahkan jika dia menyewa penilai, bisakah benda rusak ini identifikasinya benar atau tidak? Kakak Ling yang benar. Guning, aku menunggu untuk melihatmu. Hari kau masuk penjara. Sungguh, aku kira aku bisa melihat yang asli. Hasilnya ternyata palsu. Pikirkan saja dan Anda akan tahu. Koleksi 10 juta. Bagaimana bisa muncul di tangan nona semudah itu? Dan juga membawanya ke lelang amal. Halo, saya dari grup Sen Yuan. Penilai undangan. Saya dengar di lelang kami muncul barang palsu. Saya di sini untuk mengidentifikasi. Guning, belum terlambat untuk minta ampun. Hasil identifikasi akan segera keluar. Aku takut menangis. Aku tidak tahu harus menangis di mana. Sekarang setelah identifikasi dimulai, tidak ada alasan untuk berhenti. Aku ingin tahu, setelah seseorang tahu kebenarannya, seperti apa jadinya? Identifikasi selesai. Hasil identifikasi adalah Guning, akan terlambat jika kau tidak memohon ampun. Shioro, kau terlalu baik. Hasil identifikasi sudah keluar. Dia harus dikirim ke penjara. Itu saja. diam. Sekarang umumkan hasil identifikasi. Tangan Master Ukir Gyok. Gyok Sensui. Hasil identifikasi adalah asli. Apa? Apel. Asli. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Guru, apalagi yang ingin kau katakan? Aku melihat orang-orang diusir. Itu seharusnya kau. Sudah waktunya tenang di sini. Nyonya Feng, jangan lupa Shioro juga berpartisipasi dalam lelang barang koleksi ini. Dan maafkan dia kali ini. Dia juga menyumbangkan barang untuk gala lelang amal kita. Paling tidak, itu harus dimulai dari 10 juta, Nyonya Feng. Patung giok Guanyin ini disumbangkan bersama olehku dan grup Lin. Nilai pasarnya 30 juta. Guru, Teman kecil, di mana orang tuamu? Lari. Kedua anak ini membuat masalah lagi. Cepat tangkap mereka. Ya, patung Guanyin Giok ini memang sebuah mahakarya oleh seorang ahli ukir giok. Bertahun-tahun yang lalu, aku dengar bahwa patung Guanyin ini dibeli oleh seorang kolektor tak dikenal. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya di tanganmu. hadiah ulang tahun yang Shioro berikan kepada ibuku tahun itu. Kemudian, ketika dia mendengar Anda akan mengadakan gala amal ini, ibu minta saya antar langsung ke Anda. Ibumu sangat perhatian. Apa yang Anda katakan? Aneh, bukankah aku memecahkan sepotong dasar ini saat aku kecil? Bagaimana bisa masih utuh? Mungkinkah? Apa? Sudah merasa kesal? Kalau aku bilang koleksi wanita tua itu sudah diberikan atau digadaikan, apakah kau akan marah sampai mati? Guru, hak apa yang kau miliki untuk menangani peninggalan ibuku? Aku tidak punya hak. Apa kau pikir kau punya? Guning, jangan lupa, kau hanyalah seorang putri yang diusir dari keluargaku. Jangan paksa aku untuk mengungkapkan hal-hal memalukan yang telah kau lakukan secara terbuka. Bagaimanapun kau tidak punya rasa malu, tapi keluarga Guku masih punya. Guning, kau berani memukulku. Guning, aku akan melawanmu. Adik perempuan itu berbicara sembarangan. Kakak perempuan memukulnya. Ini hanya benar dan pantas. Demikian pula, kalau adik perempuan itu menipu di luar sana, kakak perempuan juga harus netral. Kakak macam apa kau bagiku? Tidak bagus. Apakah dia menemukan sesuatu? Menipu dan memperdaya, Nona Guning. Apa maksudmu dengan itu? Nyonya Feng, tolong cari penilai lain untuk maju dan memeriksa patung Guanyin Giok ini. Aku curiga, itu palsu. Apa? Guning, trik apa yang sedang kamu mainkan sekarang? Bukankah baru saja dinilai? Itu baru saja dinilai. Adalah bagian dari koleksiku. Tapi yang kau kirim belum dinilai. Apa maksudmu? Aku hanya menasihati Nyonya Feng untuk memeriksa keaslian patung Guanyin Giok ini. Tuan Muda Lin, kenapa kau begitu gugup? Aku. Apa sebenarnya yang terjadi? Nyonya Feng, begini. Patung Guanyin Giok ini
Dulunya adalah koleksi ibuku. Ketika aku kecil aku memecahkannya. Dasarnya ada bagian yang hilang. Tapi ketika aku melihat patung ini barusan, aku menemukan dasarnya utuh sepenuhnya. Sungguh lelucon. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Patung Guanyin ini adalah yang ibu Anda miliki dulu. Seperti yang semua orang tahu, setiap karya seorang master ukiran Job itu unik. Di dunia ini, hanya ada satu. Sama sekali tidak ada yang serupa. Jika itu bukan yang dimiliki ibuku, maka hanya ada satu kemungkinan. Itu palsu. Apa? Kakak Linyan, apa yang kuberikan kepada Bibi benar-benar asli. Kita bisa minta dinilai. Kami tidak takut. Seperti kata pepatah, emas asli tidak takut api. Guru tidak takut. Apa yang kau takutkan? Aku. Penilai. Tolong nilai lagi. Baik. Nyonya, ini ada. Semua barang di olalang ini. Anda menyuruh saya menilainya. Sebelum ini, saya menilai patung Gyok Guanim ini. Itu jelas asli. Bagaimana bisa berubah menjadi sekarang palsu? Apa katamu? Tangkap dia. Jangan biarkan kedua orang itu kabur. Ada apa di luar? Mengapa begitu berisik? Nyonya, dua anak membuat masalah di aula perjamuan. Orang sudah dikirim buat tangkap mereka. Beritahu mereka. Mereka hanya anak-anak. Jangan sakiti mereka. Ya, Kakak Linyan, percayalah padaku. Apa yang kuberikan padamu adalah semua koleksi wanita tua itu. Jika ada masalah, itu pasti masalahnya. Guru, apa kau belum mengerti? Kakakmu yang baik telah diam-diam menjual koleksi berharga itu. Dia menjualnya. Kau benar-benar telah dijual. Dan ikut hitung uangnya juga. Kakak Linyan, apakah dia jujur? Jika itu asli, mengapa kau tidak mengatakannya tadi? cukup. Bukankah itu hanya Guanyin yang rusak? Bagaimana jika saya menjualnya? Sudah sejauh ini masih juga nggak tobat. Seseorang. Tangkap dua orang ini. Kirim mereka ke kantor polisi. Sepertinya mulai sekarang. Sepertinya aku harus pikir-pikir lagi. Kerja sama dengan grup Lin. Jika ayah saya tahu, jual Guanyin demi lunasi utang judi, sampai kehilangan relasi dengan grup Xiang Yuan, dia pasti akan memukuli saya sampai mati. Nyonya Feng, saya tahu saya salah. Tolong jangan batalkan kerjasama dengan grup Lin kami. Saya mohon. Kakak Linyan, kau tidak perlu memohon pada mereka lagi. Diam. Nyonya Feng, tolong beri kami kesempatan lagi. Nyonya Feng, Guning, kau tunggu saja. beri kami kesempatan lagi baiklah. Terima kasih banyak atas bantuanmu Nyonya Feng. Jika bukan karenamu, aku takut aku akan dituduh salah oleh mereka. Aku melihat sikapmu anggun, dan kamu bukan tip orang yang mereka bicarakan. Aku percaya. Bahkan tanpaku, kamu pasti selamat dari bahaya ini. Nyonya Feng, kau terlalu memujiku. Sebenarnya, aku cukup menyukaimu. Aku ingin bertanya, apakah kamu sudah menikah? Kakak, apakah Ibu masih tidak menjawab? Tidak ada yang menjawab. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan takut, kakak akan membawamu kabur. Aku sudah menikah. Lagi pula, aku punya anak kembar cowok dan cewek usia 5 tahun. Anak kembar laki-laki dan perempuan. Kamu benar-benar diberkati. Kamu mungkin tidak tahu, di usiaku, apa yang paling aku suka adalah perasaan memiliki cucu di sekitar lututku. Sayang sekali, anakku itu hanya fokus pada bisnis. Dan masih belum mapan, kau akan memilikinya cepat atau lambat. Nyonya Feng, jangan khawatir. Apa yang kamu katakan, persis seperti yang dikatakan anakku sama persis. Bagaimana kalau begini? Aku pikir, mari kita bertukar informasi kontak, agar kita bisa mudah tetap berhubungan. Tidak masalah. Nyonya Feng, aku ada urusan lain. Jadi aku akan pergi dulu. Selamat tinggal. Baiklah, pergi dan sibuklah. Sayang sekali. Menantu perempuan orang lain. Tangkap dia, tangkap mereka. Adik kecil lari-lari. Sekarang kamu tidak bisa kabur, Kar. Cepat, beritahu aku nomor telepon orang tuamu. Perlu tanya langsung ke orang tuamu. Bagaimana sebenarnya mereka mendidikmu? Tidak, jangan beritahu ayah dan ibu. Lepaskan kami. Kau menyakiti adikku. Lepaskan, tidak mudah menangkapmu. Kalau kamu kabur lagi setelah ku lepas. Nenek-nenek, cepat selamatkan kami. Nyonya, mereka berdualah yang membuat onar saat ini.
Serahkan mereka padaku. Kamu boleh pergi. Ya, Dua anak ini benar-benar menggemaskan. Sangat lucu. Terutama anak laki-laki ini. Dia sangat mirip Shyu saat kecil. Sayang sekali, istri dan anak-anak bukan milik kita. Cepat beritahu nenek, siapa nama kalian? Kenapa kalian datang ke sini membuat masalah? Nama nenek saya Relagi Uji. Dia adalah kakak perempuanku Bu Yuchen. Kami di kelas menengah. Di taman kanak-kanak dia. Lalu kenapa kamu datang ke sini hari ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana ibu dan ayahmu? Kami ke sini mau kasih ini ke ibu. Surat undangan. Maaf nenek. Kami telah merepotkanmu. Tidak apa-apa. Tahu salah dan mau berubah itu baru anak baik. Grup SK. Halo, permisi, apakah ada seseorang di sini? Bernama Sang Hyeyu? ya. Dia ada di ruang pribadi di depan. Baik, terima kasih. Hyeyu. Minum bersamaku. Hyeyu, minumlah. Aku akan bersulang untukmu. Maaf, saya tidak minum malam ini. Aku dengar sebelumnya bahwa ketua sang akhir-akhir ini bersikap cukup baik. Aku tidak percaya. Melihatnya hari ini, aku akhirnya percaya. Nora Zhao, jika benar-benar tidak berhasil, jangan terpaku pada satu pilihan saja. Kita juga bisa. Hyeyu, minumlah sedikit. Jika kamu menolak seperti ini, tidakkah kamu takut aku akan sedih? Lepaskan dia. Siapa kamu? Dari mana kamu muncul? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa pria di depanmu ini, dia milikku. Kau mengambil uangku, dan kau masih main-main di luar. Apa kau pikir aku terlalu sabar? Aku memberimu dua pilihan sekarang. 1. Mulai sekarang cuci tanganmu dari urusan ini. Kalau ketahuan lagi nemenin tamu minum, aku akan mematahkan kakimu. Ketiganya. Dua. Kita bercerai. Kedua anak itu dan kau akan tidak ada hubungannya satu sama lain lagi. Kau mengancamku. Ikut aku sekarang. Aku akan membayar uangnya untukmu. Aku akan minum anggur penalti untukmu. Jika kau tidak ikut denganku, kita akan bertemu di Biro Urusan Sipil. Jika kau tidak menjawab dalam 3 detik, aku akan menganggapnya kau setuju. Minumanmu sudah habis. Tolong penuhi perjanjiannya. Kamu, Ya Tuhan, adegan ini terlalu meledak-ledak. Ketua sang ternyata sudah menikah, dan dia punya istri yang galak. Guning kau mabuk. Xiang Hyeyu, kau sangat tampan. Pasti banyak orang yang ingin memilikimu kan? Sayang sekali. Kau hanya milikku. Ya benar. Itu hanya milikmu. Karena aku hanya milikmu. Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan minum dengan wanita lain juga. Kalau tidak, kau akan dalam masalah besar. Aku tak mau dengar kamu sebut cerai lagi. Itu tergantung pada performamu. Ji, Yo Cheng, cepatlah, siapkan barang-barangmu. Kau akan terlambat ke taman kanak-kanak. Ibu kau akhirnya bangun. Kau minum terlalu banyak tadi malam. Kami ingin kau tidur sedikit lebih lama. Jadi kami tidak membangunkanmu. Tadi malam. Terima kasih. Bukan apa-apa. Kakak pikir ada sesuatu yang sedikit aneh antara ayah dan ibu. Ada sedikit, tapi jangan khawatir. Mereka tidak akan aneh lagi sebentar lagi. Ayah, ibu, Ji, dan aku akan pergi ke taman kanak-kanak sekarang. Hati-hati di jalan. Kau lapar. Masih ada roti dan susu di sini. Isi perut dulu sebelum kerja. Apa yang terjadi tadi malam hanyalah kecelakaan. Lagi pula dia dan aku sudah
Menikah secara sah sekarang. Ini nggak dihitung oleh nikah stand kan? Tidak ada waktu. Aku akan bekerja sekarang. Laporan keuangan. Aku ada di kantormu sekarang. Setengah jam lagi kamu harus sudah di sini. Kalau tidak, aku akan pergi mencari sendiri jalan itu dan periksa dia baik-baik. Rubah betina. Tidak. Kamu akhirnya memutuskan untuk muncul. Aku ingin melihat berapa lama jalang itu akan terus menempel padamu. Di mana jalang itu? Rubah betina apa? Ibu, dari mana kau mendengar semua ini? Apa yang terjadi semalam? Manajer Liu menceritakan semuanya padaku. Dia bilang, kamu dibawa pergi oleh seorang wanita. Dan dia bahkan bilang kamu sudah menikah. Sungguh lelucon. Fakta bahwa putraku sudah menikah diberitahukan kepadaku oleh orang luar. Saya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Sibuk? Aku rasa kamu sibuk. Menemani jalang itu bukan? Manajer Liu bilang, wanita itu juga mengatakan banyak hal omong kosong. Dia nggak ngerti etika sama sekali. Kalau begitu, maksud ibu adalah Bercerai. Kamu harus menceraikannya. Kalau begitu, nanti aku carikan menantu yang baik ya. Tadi malam, di perjamuan, aku sudah memilihkan satu untukmu. Namanya adalah... Ibu, kita sudah punya anak. Perceraian tidak mungkin. Apa? Anak-anak. Ibu, jangan terlalu khawatir. Ketika waktunya tepat, saya pasti akan membawa mereka pulang. Baik ibu, kau harus kembali dulu. Saya masih ada pekerjaan. Tapi, Tuan Shang, Saya perlu bersiap-siap untuk bekerja. Ibu, ada lagi. pergi dan selidiki secara menyeluruh keberadaan Heyu 2 hari terakhir ini. Jika ada berita tentang anak itu, kamu harus memberitahuku setiap detailnya. Nama nenek saya adalah Diu Jie. Dia adalah kakak perempuanku Bu Yuchen. Kami di taman kanak-kanak dia. Belajar di kelas menengah. Kedua anak itu ternyata juga di taman kanak-kanak dia. Nenek, kenapa nenek di sini? Apakah nenek datang untuk melihat Jie dan kakakku? Ya, aku melakukannya. Ji menjadi semakin tampan. Nyonya kami datang kali ini untuk mencari seseorang. Ji, apakah kamu tahu ada anak bermarga Xiang di taman kanak-kanak ini? Bermarga Sam. Ya, dia tepat di sebelah kakakku. Namanya Sang Yu. Tapi, siapa yang menyuruhmu merebut mainanku? Sang Ye. Kau tahu siapa ibuku? Jangan ganggu Ihi. Tidak kakak dalam bahaya. Apa yang kalian anak-anak lakukan? Jangan berkelahi. Nyonya, kita masih mau naik dan akui tuan muda. Tidak. Ayo pergi. Apa yang kamu pelajari di sekolah? Namun, Hari ini Bu Yuchen tidak mendengarkanku. Jadi aku memukulinya. Putraku luar biasa. Jika ada yang berani membulimu, pukuli mereka sampai mati. Aku ingin tahu siapa yang berani usik Xiaoyi kita. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya menginjakan kaki di pintu keluarga Xiangku. Anakmu dengan wanita itu ada di taman kanak-kanak dia. Tidak buruk. bagaimana kau tahu? Kau menyelidiki. Aku ibumu. Apa aku masih tidak bisa mengurusmu? Aku tidak hanya menyelidiki. Aku lihat sendiri putramu dengan mataku melukai anak lain. Didikan keluarga seperti itu, sopan santun seperti itu, bagaimana mereka bisa pantas masuk ke pintu grup Xiang Yuanku? Apakah Ji berkelahi dengan anak-anak lain? Ketua Gu, ini yang Anda minta. Situasi pasar saham grup Go. Ringkasan analisis. Apakah ada perkembangan baru dengan keluarga Go dan Lin baru-baru ini? Aku dengar, utang judi Linyan telah terungkap.
Keluarga Lin sudah larang dia keluar. Di pihak keluarga Gu, bank juga sudah mulai tagih mereka. Aku juga menemukan bahwa sebelumnya guru ikut perjamuan, ingin menggunakan pengaruh grup Xiang Yuan untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain. Tapi karena insiden pemalsuan, semuanya hancur. Dia akan segera datang mencariku. Ketua Gu menebak dengan benar. Baru saja, guru bahkan meneleponku. Grup Gu kini telah mencapai ujung tanduk. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menurunkan harga akuisisi lebih jauh lagi. Guru dengan santai membuang barang-barang ibuku. Langsung mengakuisisi grup Go adalah membiarkannya lolos terlalu mudah. Jadi ketua Gu maksud Andel adalah Aku ingin dia kehilangan segalanya, baik itu uang atau perusahaan. Dia tidak akan menyimpan satupun. lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saham grup Go saat ini dalam kemerosotan. Tolong atur untukku, pakar perdagangan saham terkemuka, untuk membeli kode saham ini, untuk membuat saham grup Go pulih. Lalu, Ya, aku akan segera melakukannya. Ayah kau di sini. Ayah datang bawa kamu dan Yu Cheng pulang. Tanpa ayah menjemput kami tetap bisa pulang seperti biasa. Yu Cheng sudah anak besar. Ayah jangan dengarkan kakak. Diinin ayah menjemputnya. Baik. Ayah akan selalu datang mulai sekarang. Ji. Ayah ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah ada nenek hari ini yang datang mencarimu? Ya, tapi kakak dan Sang Yeo sedikit berselisih. Saat Ji pergi membantu kakak, nenek pergi. Apakah kau dan kakak terluka? Aku sama sekali tidak. Aku bahkan menang. Sepertinya anak yang ibu sebutkan. Benar-benar Yu Chen. Tapi Yu Chen selalu imut dan patuh. Jelas bukan tik. Gunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ibu juga datang menjemput kita. kenapa kamu datang? Lebih baik jangan biarkan dia tahu bahwa Yu Chen di taman kanak-kanak berkelahi agar Yu Chen tidak dimarahi. Pagi ini saya sudah janji jemput anak-anak. Saya tidak bisa melanggar janji saya. Ayah dan ibu menjemput kita bersama. Di sangat senang. Iya, Evan. Berhenti bercanda. Panggil aku. Bukankah itu yang ingin Anda lakukan? Xiaomo, aku sangat merindukanmu. Mari kita putuskan dengan cepat. Aku memintamu untuk memeriksa identitas Guning. Bagaimana hasilnya? Seharusnya ada hasilnya besok. Selain itu, saya harus mengingatkan Anda satu hal. Apa? Shanghai Yu, sepertinya identitas Xiaoyi menjadi mencurigakan. Dia bukannya selalu meragukan identitas Xiaoyi. Apalagi? Selama Tuan Xiang ada di sini, bisakah dia masih membalikan dunia? Orangnya sudah dia kirim buat verifikasi. Laporan tes paternitas. Seharusnya segera dia akan tahu bahwa laporan itu palsu. Saya menyarankan Anda lebih baik bersiap-siap lebih awal. Aku tidak akan pernah membiarkannya berhasil. Ketua Shang, laporan ini, itu palsu. Dengan laporan palsu ini, lihat bagaimana kau bisa berdebat. Apa yang terjadi? Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nona Nan mau bunuh diri. Bagaimana? Apakah dia serius? Baik, lukanya tidak dalam, tidak serius. Kembali, cukup pulihkan tubuhmu. Nanmo, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan itu pada dirimu sendiri? Yaitu, kau bilang kalau sesuatu yang buruk terjadi. Bagaimana orang-orang berpikir, kami menyiksamu. Kau adalah Paman Xiang. Bagaimana saya bisa berbicara dengan orang tua saya yang telah tiada? Ini salah Nanmo. Si Elmo, aku minta maaf Paman dan Bibi. Maaf membuatmu khawatir. Hanya, aku terus mendengar orang-orang berkata, Xiaoyi bukan anak dari kakak Heiyu. Mengakibatkan kakak Heiyu. Aku tidak percaya itu Xiaoyi. Xiaomo benar-benar tidak punya pilihan lain. Dengan cara ini, buktikan ketidakbersalahanmu. Xiaoye anak ini pintar, lingkan dan aktif, persis seperti Yeyu saat dia kecil, terukir dari cetakan yang sama. Siapa yang berani bilang Xiang Yi bukan anak keluarga Xiangku? Aku yang pertama tidak setuju. Saya punya bukti untuk membuktikannya. Buktikan apa? Orang-orang sudah menggunakan ini. Metode bunuh diri. Buktikan dirimu tidak bersalah. Apalagi yang harus dibuktikan?
Sebenarnya tidak ada yang perlu dibuktikan. Perusahaan saya punya hal lain. Saya pergi dulu. Xiang Hayu, kau akan jadi milikku cepat atau lambat. Kau di sini. Semoga berhasil. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ibu, perutku sakit. Apakah aku akan mati? Tidak. Selama ada ibu kamu aman. Ji, bertahanlah. Ibu ada di luar bersamamu. Anggota keluarga berhenti. Ibu, haruskah kita bicara pada ayah? Dokter, bagaimana keadaan anak itu? Jangan khawatir, hernia inguinalis pada anak-anak. Bagaimana dengan operasinya? Sangat berhasil, tidak masalah. Itu bagus. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ruang operasi. Kenapa dia ada di sini? Yo Cheng, Anda bawa Ji ke bangsal dulu. Ibu pergi bertanya pada dokter, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Kali ini adalah taruhan yang aman. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita sudahi saja hari ini? Lagi pula selama ini kita, juga dari grup Xiang Yuan, mendapatkan banyak keuntungan. Kamu bisa tenang jalani hidup ke depannya. Tidak, berhenti sekarang. Semua ini cukup sepadan dengan rasa sakitku. Lagi pula, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Itu si tua Xiang. Saya pasti ingin menerima Xiaoyi. Kami ingin setengah aset grup Xiang Yuan. Tidak terlalu banyak. Jika masalah ini terbongkar, mereka tahu Xiaoye dan Ketua Xiang. Bagaimana jika tidak ada hubungan darat? Mereka bisa melepaskan Xiaoye, melepaskan kita. Ketua grup Xiang Yuan awalnya bernama Xiang. Xiang Ye bukan anaknya. Siapa? Keluar. Aku sudah melihatmu. Jika kamu tidak keluar lagi, Saya tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Ruang di bangsal sudah kecil. Tidak akan lama, dia akan menemukan saya. Sekarang. sialan. Tidak ada yang serius 2 hari terakhir ini. Saya seharusnya bisa segera keluar. Bisa jadi yang nguping tadi malam itu dia. Datanglah ke rumah sakit sekarang juga, cepat. Bagaimana? Apa kau melihatnya? Apakah itu dia? Tidak yakin. Cahaya terlalu redup tadi malam. Tapi sosoknya agak mirip. Dia yang kuminta kau untuk selidiki. Itu dia. Apa? Ada masalah? Dia bukan sembarang asisten kecil yang Anda sebutkan, tapi ketua grup SK. Ketua. Apakah beritanya bisa diandalkan? 80%. Karena dia adalah ketua SK. Jadi kenapa pernikahan antara SK dan grup San Yuan dilaporkan oleh media? Juga, kedua orang tua dari keluarga Xiang itu sepertinya juga tidak tahu tentang ini. Karena Anda adalah istri ketua Xiang Yuan. Jangan memikirkan suami orang lain. Jika Anda berpikir untuk mendekati yang satu ini, saya sarankan Anda menyerah. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa Xiang Hayu adalah ketua grup Xiang Yuan? Aku perlu mencari kesempatan untuk mengujinya. Saya juga menemukan sepotong berita yang mungkin berguna bagi Anda. Ini tentang mantan kepala grup Go, Guro. Kenapa Anda lagi? Ketua Gu, lama tidak bertemu. Mari bicara. Gak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Apa kau mendengar sesuatu kemarin? Dan sekarang kau takut. Saya tidak tertarik dengan urusan Anda. Kalau gitu kamu mau tahu soal kakak Hiu, apakah kau tertarik? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Aku ingin kau bercerai. 1 Tuan Sang di mangkuk, 1 Sang Hiu di panci.
Apa? Apa Margasyang bawa hoki buat keluargamu? Mengejar tanpa henti. Saya memperingatkan Anda. Jika Anda ingin bertindak semena-mena, kembali ke keluarga Xiang Anda. Sepertinya, dia benar-benar tidak tahu bahwa Xiang Heyu adalah ketua grup Xiang Yuan. Kalau begitu, bukankah kau selalu penasaran? Kenapa aku tanpa henti mengejar kakak Heyu? Karena Xiang Ye adalah anak dari kakak Heyu. Apa yang Anda katakan? Dia mungkin disukai kakak Heyu. Bukankah karena kamu melahirkan sepasang anak kembar? Kalau begitu bayangkan, jika di antara kalian berdua tidak ada anak, tebak, apakah dia masih akan menyukaimu? Jika ada yang berani menyentuh anak-anak saya akan melawan mereka sampai mati. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Nanmo benar, saya tidak peduli anak, siapa Xiang Ye. Urusan Anda dengan keluarga Xiang, saya juga tidak ingin terlibat. Tapi jika Anda menyentuh batas kesabaran saya dan menyakiti anak saya akan mempertaruhkan seluruh kekayaan saya dan hidup saya. Biar hidupmu lebih menyakitkan dari kematian. Rekaman sudah dikirim. Atur dan berikan padaku secepatnya. Guning, kamu tunggu saja aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Kakak Heyu, ini sup ayam yang dibuat Nanmo. Untukmu sendiri. Tahu kamu tidak makan siang. Aku sengaja membuatnya untukmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Kakak Heyu, biarkan Nanmo memijat bahumu. Sudah kubilang keluar. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kenapa kamu mengabaikan orang-orang yang baik padamu, namun kamu malah jatuh cinta pada orang itu, yang begitu perhitungan? Apa yang kamu katakan? Kakak Heyu, kamu sudah dimanfaatkan. Apa kamu pikir dia Guning? Bagaimana dia bisa menjadi ketua SK? Bukankah karena dia adalah kekasih ketua SK? Di hatinya, tidak ada tempat untukmu sama sekali. Dia sebenarnya adalah ketua SK yang selama ini kucari. Saya juga tidak tertarik pada Sang Heyu, hanya bermain-main. Tapi jika Anda benar-benar menyentuh batas kesabaran saya akan mempertaruhkan seluruh kekayaan saya. Biar hidupmu lebih menyakitkan dari kematian. Ketua Gu, dengan melakukan ini, apakah kamu bersikap adil kepada kakak Heyu? Jadi apa? Menurut Anda apa yang saya andalkan untuk menduduki posisi ketua? Hanya Sang Heyu, bisakah dia dibandingkan dengan ketua dari grup SK kami? Apa kamu dengar itu? Kakak Heyu, apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan bergantung pada siapapun untuk memahami istriku. Jadi mulai sekarang hal-hal ini jangan terlalu sering muncul di hadapanku. Kakak Heyu, aku Juga, jika kau mengusik Guning lagi ke depannya, aku tidak akan melepaskanmu. Guning, kamu tunggu saja aku. Posisi nona muda grup Xiang Yuan hanya bisa menjadi milikku. Keberadaan gurau. Saya sudah menemukannya, tapi saya butuh bantuan Anda. Baiklah, aku akan segera datang. Nona Nanmo, dia ada di sini. Anda adalah guru. Jadilah anak yang baik. Ibu akan menyisir rambutmu ya. Sebelum datang, aku sudah menyelidiki kebiasaan hidupmu. Aku tahu kamu berpura-pura gila. Bagaimana kalau kita bicara? Kita punya musuh bersama, yaitu Guning. Kebencianmu padanya tidak kalah dariku sama sekali kan? Kamu hanya kurang kesempatan untuk balas dendam, dan aku bisa memberimu kesempatan itu. Aku tidak menyangka bahwa bahkan dalam keadaan ini, aku masih memiliki nilai untuk dieksploitasi. Hidup Guning benar-benar berharga. Kalau begitu, kamu setuju? Ceritakan padaku, apa rencananya? Ketua SK akan segera kembali ke negara ini. Akan ada jamuan bisnis. Aku ingin kamu membunuh Guning untukku. Pada saat itu, aku sebagai grup Xiang Yuan akan menjamin keselamatanmu. Sudah disepakati. Ketua Gu, ketua ada di sini. Lama tidak bertemu. Tusuan, Nona Ning, tidakkah Anda mengenali saya? Lama tidak bertemu. Bukankah kita setuju saya akan menjemput Anda? Saya kembali sehari lebih awal secara khusus untuk memberi Anda kejutan. Saya dengar Anda menelan grup Go dan bahkan menemukan Jie dan ayah Yu Cheng. Saya tahu Anda ingin mendengar gosip
Ngomongin hal ini nggak cukup sehari 2 hari. Ayo pergi, ayo minum. Kita tidak akan pulang sampai mabuk hari ini. Baiklah. Saya dengar ketua SK pergi ke luar negeri, dan lusa mereka akan mengadakan pesta makan malam bisnis untuk berjejaring. Mereka undang semua perusahaan besar di kota. Jadi kenapa? Menurut Anda apa yang saya andalkan untuk mendapatkan posisi ketua? Bisakah hanya Sang Haeyo dibandingkan dengan ketua grup SK kami? Ada apa? Kamu di mana sekarang? Sebelum masalah dengan Sang Ye diselesaikan, lebih baik tidak terlalu terlibat dengannya. Saya di rumah, bersiap untuk tidur. Jika tidak ada yang lain, mari kita tutup telepon. Nanti, Anda tahu apa? Itu terjadi. Kenapa Anda di sini? Itu yang seharusnya saya tanyakan pada Anda. Kenapa kamu di sini? Di sini, saya cuma bicara sama teman. Teman macam apa? Sampai harus bohong padaku cuma buat ketemu. Seorang kekasih. Seorang simpanan. Anda bisa menghina saya, tapi Anda tidak bisa menghinanya. Jangan lupakan hubungan kita. Urus saja urusanmu sendiri. Tolong jangan melewati batas. Baiklah. Kamu yang mengatakannya. Jati ini Nona Guning. Aku dengar dia sangat cakap. Tidak lama setelah kembali ke negara ini, dia bermitra dengan SK untuk menjatuhkan grup Gu. Aku dengar kali ini ketua SK Lu langsung mengundangnya ke pesta makan malam. Hubungan mereka cukup baik. Aku juga dengar bahwa grup Gu ini awalnya milik Guning, tapi direbut oleh adik angkatnya. Melihatnya sekarang, bukankah ini pasti tokoh utama wanita selalu diistimewakan? Mengapa orang ini memberiku perasaan seperti yang terlihat di suatu tempat? Apakah ini ilusi? Nona Ning sangat cantik hari ini. Aku ingin tahu apakah nanti aku bisa mengundangmu berdansa. Dansa pertama malam ini. Ada apa Nona Ning? Tidak ada. Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Apakah kamu khawatir tentang Jie dan Yu Chen? Jangan khawatir. Meskipun mereka masih muda, mereka nakam dan cerdas. Dan penuh ide. Bisa jadi mereka lagi asyik bermain entah di mana. Itu benar. Ketua Lu, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Tidakkah kamu memberi kami muka dan minum beberapa gelas di sana? Silakan. Nona cantik, apakah Anda tertarik untuk minum bersama kami? Tidak tertarik. Berpakaian begitu cantik. Kau di sini cuma mau jebak orang penting kan? Mengapa berpura-pura begitu suci? Minggir dari jalanku. Bagaimana jika kami tidak? Jangan sentuh aku. Pergi sana. Nona Ning, kamu baik-baik saja. Kamu terluka. Kamu. Itu benar. Ini adalah perjamuan malam kelompok. Mana mungkin gigolo seperti dia bisa masuk ke sini? Siapa kamu? Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini? Ketua Lu. Wanita ini, dia yang menggoda kami duluan. Benar Ketua Lu. Kami hampir saja tertipu oleh tipuan wanita busuk ini. Orang seperti ini mau incar tokoh penting. Anda harus mengusirnya. Kalau tidak nanti, lebih banyak orang penting seperti Anda akan menderita. Benar, menderita. Apakah Anda mengatakan ketua grup SK kami cuma incar orang dari perusahaan kecil itu? Apel, ketua, kalian benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Ketua Gu, Jati Nona Guning, adalah orang itu, ketua SK. Naga itu punya kepala tetapi tidak punya ekor. Ya ampun, ini terlalu meledak-ledak. Istri galak ketua Shang ini punya latar belakang yang kuat. Seseorang, usir 2 orang ini dari sini dan masukkan mereka ke daftar hitam. Ketua Lu, kami salah. Kami tidak tahu siapa yang kami hadapi. Tolong maafkan kami kali ini. Kamu, grup SK Anda, bagaimana Anda bisa seperti ini? Aku membenci. Bukankah dia hanya seorang jalan yang tidur untuk mencapai puncak? Apa hebatnya itu? Dia jelas menggoda kami duluan. Sekarang dia mengusir kami. Apa-apaan ini? Tepat sekali. Jenis korporasi.
Membiarkan seorang wanita jadi ketua akan runtuh cepat atau lambat. Kami akan menunggu hari kebangkrutannya. Benar, ayo pergi, pergi. Guning ini menggoda pria manapun, bahkan tidak melihat sampah macam apa mereka. Kakak Hiu, tunggu aku. Kakak Hiu, tunggu aku. Apakah itu Guning? Itu sepertinya ketua lo. Kakak Hiu, Guning ini, kalian sudah sah menikah bukan? Kenapa dia masih menggoda pria lain? Mungkinkah benar seperti yang dia katakan, bahwa dia mengandalkan ketua lu untuk maju? Jika itu aku tidak akan pernah seperti dia, makan dari mangkuk sambil melihat ke panci. Guning ini benar-benar memalukan bagi kita para wanita. Cukup. Apakah kamu selalu hanya melihatku sebagai ayah dari anak itu? Atau seseorang yang tidak penting? Kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina dia. Karena itu masalahnya. Maka aku menghargai pilihanmu. Mari kita kembali. Grup Sang Yuan. Berpartisipasi dalam perjamuan ini. Atau tidak ada bedanya. Baiklah, Nanmo akan menelpon Bibi segera menyiapkan hidangan lezat untukmu. Sayang, Linyan, sayang, untukmu. Aku rela melakukan apa saja. Ketua Lin, kau sangat menyebalkan. Waktu kalian cewek bilang menyebalkan, bukankah itu berarti suka? Mau datang ke tempatku malam ini, aku akan membiarkan kucingku melakukan salto ke belakang untukmu. Mengapa kamu menatap dengan mata lebar? Tatap lagi, dan akan kucungkil bola matamu. Dia berani menatapku, kakek. Pergi. Linyan, kau tidak mengenaliku. Siapa kamu? Mengapa aku harus mengingatmu? Kau benar-benar berani berbicara kepadaku seperti ini sekarang. Guru, mengapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu di rumah sakit jiwa? Jadi kau selalu tahu aku ada di sana. Kamu bahkan gak pernah berniat nolong aku. Guru, biar aku jujur padamu. Kita bersama. Hanya tentang mendapatkan apa yang kita butuhkan. Awalnya, kasih sayangku padamu bisa bertahan sedikit lebih lama. Salahkan dirimu sendiri karena jatuh ke dalam perangkap Guning. Kau diam. Apa kau tahu bahwa setelah aku hamil, anakmu, di rumah sakit jiwa, mereka menyiksaku sampai aku keguguran. Tidak sehari pun berlalu tanpa aku berharap kau akan datang menyelamatkanku. Tapi bagaimana denganmu? Baru beberapa hari. Dan kau sudah punya wanita lain. Bukankah itu hanya anak-anak? Kamu mau satu? Kemari, aku bisa memberimu satu sekarang juga. Tidak perlu. Guru, wanita gila, apa yang kamu lakukan? Aku akan memakan dagingmu, meminum darahmu, mencungkil matamu, dan meletakkannya di meja samping tempat tidurku, agar kau bisa melihatku setiap hari. Hanya melihatku. Tolong. Pembunuhan. Tolong. Pembunuhan. Apa yang terjadi? Ada orang gila membunuh orang di dalam. Guning, ini buruk. Seorang gila membunuh orang. Mungkinkah itu Guru? Tidak. Aku juga harus pergi melihat. Apa yang terjadi di sini? Guning, selamatkan aku. Aku salah. Aku janji, aku tidak akan pernah menyulitkanmu lagi. Kau menyuruhku pergi ke timur. Aku tidak akan pernah pergi ke barat. Guru, apa yang kamu lakukan di sini? Linyan, kau hanya sampah. Ya, aku sampah. Tapi bahkan sebagai sampah aku lebih baik darimu, wanita gila. Ini semua karenamu. Kau merusak segalanya bagiku. Apa kau puas sekarang? Senang. Guru, Guning, semoga kau mati dengan mengerikan. Kamu telah jatuh ke keadaan ini, hari ini, sepenuhnya karena tindakanmu sendiri. Apa hubungannya itu denganku? Apakah aku memaksamu untuk bersamanya? Aku pernah maksa kamu korbankan keluargaku. Aku sendiri yang bikin semua ini terjadi. Tapi kau juga tidak akan lolos. Guning, sudah aku bilang. Hari aku keluar. Akan kuhancurkan kau jati serpihan. Apa kau tahu bagaimana keadaanku beberapa hari terakhir ini? Kakak, hidup lebih buruk daripada kematian. Kakak. Tapi apa kau tahu?
Ketika aku sedang dihina, disakiti, dan diintimidasi oleh mereka, penyesalan mulai menguasai pikiranku. Aku benar-benar menyesal telah mengintimidasimu. Tapi aku dengan cepat menekan pikiran bodoh ini. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak bisa menyingkirkanmu untuk mencegah masalah ke depannya. Jadi sekarang aku sudah belajar pelajaran. Aku akan menusukmu tepat di jantung. Aku akan mencabik-cabikmu sedang bermimpi. Guning, kamu baik-baik saja. Ini benar-benar kamu. Jangan takut, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Seseorang cepat seret dia keluar. Kau. Tidak apa-apa. Tenanglah. Semuanya akan baik-baik saja sebentar lagi. Kau sudah setua ini, masih takut sakit. Di mataku, dia selalu menjadi anak kecil. Memiliki suami sepertimu, benar-benar sebuah berkah. Baiklah, aku sudah selesai membalutnya. Terima kasih. Jika bukan karenamu, aku mungkin. Bukankah kamu bersama Lusuan? Mengapa dia tidak melindungimu? Aku suruh dia evakuasi kerumunan. Dia tidak tahu aku sedang berurusan dengan guru. Pada saat yang kritis seperti ini, dia seharusnya tetap di sisimu, melindungimu setiap langkah. Jika aku pergi 1 menit lebih awal, kamu akan kehilangan nyawamu malam ini. Pergi 1 menit lebih awal. Kamu datang ke perjamuan. Aku tahu. Aku juga melihat kalian berdua, berdiri bersama, sangat akrab. Dia dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu bagaimana? 5 tahun lalu, guru membakarku. Dialah yang menyelamatkanku. Jika bukan karenanya, aku mungkin tidak akan hidup hari ini. Aku tidak mencoba menjelaskan apapun. Aku cuma gak mau disalahpahami. Sepertinya, aku benar-benar salah paham padanya. Namun, satu hal yang sangat aneh. Guru jelas sudah dikirim ke rumah sakit jiwa olehku dan dijaga ketat. Mengapa dia masih muncul di perjamuan? Karena seseorang sengaja mengincarmu dan ingin menyakitimu. Siapa itu? Orang-orang bodoh buta. Aku tidak akan berani lagi, karena perlakuanmu pada nyonya muda kami. Aduh, aku tidak akan berani lagi. Masih berani. Tidak berani. Lihat saja, apakah kamu masih berani? Terus pukul mereka sampai mereka menyerah. Aku menyerah, aku menyerah. Aku benar-benar menyerah. Kami benar-benar menyerah. Pukul aku sampai aku menyerah. Pukul. Halo, Ketua Shang. 2 orang kita sedang diurus dengan baik. Jangan khawatir. 2 hidangan. Pergi dan periksa. Bagaimana guru bisa keluar? Ya. Sudah kamu temukan. Ya, Ketua Shang. Menurut orang-orang di rumah sakit jiwa, dia dijemput oleh seorang pria. Pria itu kasih uang besar buat suap dokter. Pria? Pria macam apa? Aku mengambil foto di ruang pengawasan. Aku sudah mengirimkannya padamu. Tolong lihatlah. Lanjutkan menyelidiki pria ini. Jangan lewatkan setiap gerakannya. Ya, Ketua Shang. Kurasa aku kenal pria ini. Maaf, aku terlalu penasaran. Jadi aku. Tidak apa-apa. Bagaimana kamu mengenal pria ini? Beritahu aku. Sepertinya dengan cara ini, menemukan pria ini, dan menyelidikinya, akan memakan waktu yang jauh lebih sedikit. Ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk mengujinya. Perasaan macam apa yang dia miliki untuk Nanmo? Juga apakah Shang Ye benar-benar anaknya? Beberapa waktu lalu, aku pergi ke rumah sakit. Aku melihat Nanmo berinteraksi dekat dengan pria ini. Aku tidak sengaja mendengar beberapa hal. Kamu pergi ke rumah sakit. Mengapa kamu pergi ke rumah sakit? Ji sakit dan tinggal di rumah sakit selama 2 hari. Dia sudah pulih sekarang. Mengapa kamu tidak memberitahuku saat itu? Ini sepertinya tidak menjadi inti masalah ini, bukan? Kita akan bicarakan itu nanti. Beritahu aku, apa yang kamu dengar? Sebelum aku memberitahumu, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Apa sebenarnya hubungan antara kamu dan Ketua Shang? Masalah ini terkait dengan Ketua Shang. Ya, ini juga terkait dengan grup Shang Yuan. Shang Ye bukan anak Ketua Shang. Selanjutnya Nanmo ingin Shang Ye mengakui Ketua Shang karena dia ingin membagi aset grup Shang Yuan. Jadi begitu. Harusnya aku sadar dari awal. Satu hal yang aneh adalah aku tidak tahu mengapa Nanmo terus mempersulitku.
Dia bahkan mencoba segala cara untuk membuatku menceraikanmu. Dia bahkan sampai memberitahuku. Memberitahumu apa? Dia berkata, Xiang Ye adalah anakmu. Anakku. Jadi, apa sebenarnya hubungan antara kamu Nanmo dan Ketua Xiang? Dia mencoba segala cara untuk membuatku menceraikanmu. Mungkinkah kalian berada dalam cinta segitiga? Ketua Xiang mencintainya, tetapi tidak bisa memilikinya. Dan karena dia teman lamamu, dia harus dengan enggan melepaskannya. Hal-hal apa yang kamu penuhi di kepala kecilmu sepanjang hari? Hubunganmu ini sungguh terlalu rumit dan aneh. Ini benar-benar membingungkan. Kamu akan tahu nanti. Nanti, Tidak akan lama lagi. Ketua Xiang, aku menemukan pria ini. kenapa kau tidak mengikuti rencana awal? Kenapa kau memprovokasi bajingan itu? Apa kau tahu bahwa karena dirimu, semua yang sudah kurencanakan hancur? Rencanamu adalah agar aku berada di perjamuan, menyiram Guning dengan anggur. Lalu saat dia berganti pakaian, bunuh dia, aku membenci. Betapa rendahnya. Apa katamu? Aku jelas bisa di tempat itu. Membunuh ketiga orang itu. Kamu tidak datang membantuku. Malah kamu ingin menangkapku. Kau tidak tahu malu, kau orang gila. Aku tidak. Aku sekarang, orang yang berstatus. Anakku akan menjadi pewaris grup Shan Yuan di masa depan. Aku punya banyak waktu untuk menikmati hidup. Mengapa aku harus masuk penjara untukmu? Jeti, sejak awal, kau tidak pernah berniat membantuku. Jeti, kau hanya memperlakukanku sebagai masa depanmu. Batu loncatan di jalan menuju kesuksesan. Kalau tidak, hidup yang busuk sepertimu nggak sebanding sama punyaku. Kau seharusnya berterima kasih padaku karena memberimu sebuah kesempatan emas buat balas dendam. Terima kasih. Aku memberitahumu, mulai sekarang, jika kau tidak mengikuti rencana lagi, aku akan seperti Guning dan menguncimu di rumah sakit jiwa. Aku tidak sebaik dia. Mengirim orang untuk mengikutimu, kubuat kau menyesal telah hidup. Ingat itu, pergi sekarang juga. Melihatmu membuatku kesal, jika bukan karena fakta bahwa kau memiliki dendam terhadap Guning. Apa kau pikir aku akan menyukaimu? Nanmo, Kaulah yang paling pantas mati. tunggu sebentar. Ada apa? Dia sepertinya sudah mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Polisi tidak akan datang dan menangkap kita kan? Jangan takut. Dia hanya orang gila. Wajar jika dia mati di mana saja. Saat malam tiba, aku akan mencari gunung belakang dan menguburnya. Tidak ada yang akan tahu. Baiklah. Ketua Xiang, mereka bergerak lagi. Pria itu membawa karung di punggungnya. Tidak tahu dia mengemudi kemana. Karung. Apa ini kasus bunuh, lalu buang jasad? Kita harus pergi dan melihat. Apa kamu punya lokasi waktu nyatanya? Ya, aku sudah mengirim seseorang ke mobilnya, memasang sistem pelacakan. Tunggu ya, segera aku kirim. Hanya saja, apa benar Ketua Xiang ingin berangkat sendiri? Perjalanan ini tidak akan terlalu aman. Kenapa nggak nunggu di rumah aja? Maaf. Aku punya alasan mengapa aku harus pergi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Karena kamu ingin pergi, maka aku akan mengantarmu. Tapi kamu harus ingat, untuk tidak melakukan hal berbahaya apapun, tetaplah di belakangku. Aku akan menangani semuanya. Mengerti? Ya,
Bukan apa-apa. Apa ini? Sebuah tanda. Apa sebuah tanda? Jika karung ini digali, dan itu benar-benar berisi mayat, kita harus siap kapan saja untuk dijebak. Tidak apa-apa, aku di sini. Aku tidak menyangka. Nanmo ini bahkan akan melakukan hal seperti pembunuhan. Dia bahkan melakukannya. Karena dia membunuh Guro, lalu menjebakmu. Ini adalah balas dendamnya padamu cara termudah. Tunggu. Dia sepertinya masih hidup. Lalu tunggu apa lagi? Cepat kirim dia ke rumah sakit untuk diobati. Nanmo adalah bahaya tersembunyi. Siapa tahu, apalagi yang akan dia lakukan? Menggunakan keluarga Xiang. Mengapa kita tidak membongkar masalah ini? Usir dia dari keluarga San. Tidak. Kita tidak punya bukti. Lagi pula, jika kita memberitahu keluarga Xiang sekarang, mengingat kepribadian ketua Xiang, sangat mungkin bahwa karena Nanmo adalah putri, teman lamanya, dia akan berhati lembut. Jadi maksudmu adalah, Kita perlu mengumpulkan cukup bukti dan membeberkan siasat Nanmo secara terbuka. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak melepaskan, aku akan menggigitmu. gigit di sini. Kamu, Paman, kali ini kau harus menegakkan keadilan untuk Xiaomo. Apa yang terjadi? Ini semua karena Guning itu. Di perjamuan kemarin, Kakak Hiu belum kembali. Sejak dia menyelamatkannya, aku nggak tahu kondisinya sekarang. Tuan Liu sudah memberitahu kami, itu urusan pasangan muda itu. Apa hubungannya denganmu? Kau benar-benar merasa penting. Lalu apakah Tuan Liu mengatakan tentang Guning? Mengandalkan identitasnya sebagai ketua SK, dia terlihat akrab dengan atasan dari perusahaan lain, dan juga membuat adiknya sendiri gila. Apel, Paman, Bibi. Masalah ini sudah diketahui semua orang. Lihat, bukankah dia cuma numpang nama pria buat naik daun? Apa hebatnya itu? Dia yang merayu kami duluan. Sekarang dia mengusir kami. Omong kosong macam apa ini? Tepat sekali. Kelompok seperti ini yang membiarkan seorang wanita menduduki posisi ketua akan runtuh cepat atau lambat. Aku menunggu hari kau bangkrut. Ayo pergi. kau merusak segalanya bagiku. Apa kau puas sekarang? Senang. Guru, Guning. Kau tidak akan berakhir baik. Sekarang seluruh perjamuan tahu bahwa Guning adalah simpanan ketua SK. Kalau begitu kedua anaknya tidak mungkin. Ini keterlaluan. Wanita sepertimu, aku sama sekali tidak akan setuju. Dia masuk ke pintu keluarga Xiang. Ceraikan. Kau harus bercerai. Biar kurus dia sekarang juga. Ada apa? Cepat hentikan ayahmu. Dia akan mencari masalah dengan Guning. Minggir. Tidak. Kakak Hiu, Paman sudah setuju untuk secara resmi mengadakan konferensi pers untuk mengakui identitas Xiaoyi. Kau tahu apa artinya ini? Itu berarti, jika aku tidak bisa menjadi istrimu, kau Shang Hayu dan seluruh grup Shang Yuan akan menghadapi pertanyaan dari media dan publik. Kakak Hiu, kau tidak akan demi satu wanita mengabaikan nasib seluruh grup Shang Yuan, kan? Itu adalah hasil jerih payah Paman dan Bibi selama ini. Untuk melindungi grup Xiang Yuan, fondasi yang dibangun selama bertahun-tahun, dengan menikahi wanita sepertimu ke dalam keluarga, kurasa cepat atau lambat akan hancur. Apa yang salah denganku dibandingkan dia? Mengapa kau mengatakan ini tentangku? Mempermalukan dirimu sendiri. Guning, mengapa semua pria berputar di sekitarmu? Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu mati. Kematianmu bakal lebih tragis dari Guro. Aku adalah ayah Shang Heiyu. Halo Paman, silakan datang ke sini untuk menemukan saya. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Dalam kapasitas saya sebagai ayah Shang Heiyu, aku menuntut agar kau menceraikan putraku. Dan selanjutnya, kembalikan kedua anak itu kepada kami. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Sebutkan angkanya. Kami akan mencoba memuaskan Anda. Kalian berdua ayah dan anak benar-benar mirip. Mereka memang begitu ke anak-anak mereka.
Sebuah transaksi, bukan? Maaf. Itu tidak mungkin. Agaknya. Nona Gu ada di luar. Juga orang terkenal. Jika kau membuat masalah ini besar, itu tidak akan baik. Paman, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda mengancam saya? Apa kau ingin aku membuka semua aib yang sudah kau perbuat secara terbuka? Sebagai seorang wanita muda, kau setidaknya harus punya rasa malu, kan? Hal-hal memalukan. Wanita sepertimu sudah banyak kulihat. Kau bahkan tidak setengahnya sebaik Xiaomo. Singkatnya, untuk menjadi menantu keluarga sang kami, kau sama sekali tidak memenuhi syarat. Cepat ceraikan putraku. Ini yang terakhir kali ku katakan. Jadi Nan mau lagi yang menyebabkan masalah. Baiklah, Anda ingin bercerai. Suruh anakmu bicara langsung sama aku. Selama dia bersedia, saya tidak keberatan. Hanya ada satu hal, Anda bisa melupakan tentang merebut anak-anak. Kau mengatakannya dengan begitu mudah. Ketika saatnya tiba, bagaimana jika kau tidak mau menandatangani? Kamu sekarang, kamu harus tulis jelas dan resmi untukku. Hei Yu, kamu datang tepat pada waktunya. Sekarang bicaralah dengan wanita itu, ceraikan dia, dan nikahi Xiaomo. Wanita ini masih saja berbuat tidak baik. Dia bersikeras untuk terus menempel padamu. Aku tidak akan menceraikan Guning. Tidak akan pernah seumur hidupku. Kamu, Lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Apa maksudmu selama aku bersedia? Kau tidak keberatan. Dan bisa menandatangani surat cerai kapan saja. Aku masih punya pernikahan kita. Di matamu, apakah itu hanya sesuatu yang bisa berakhir? Kapan saja seperti transaksi. Saya tidak mengatakan itu. Tapi itulah yang kau pikirkan. Apa yang kamu lakukan? Kau milikku. Selalu milikku. Tidak. Bagaimana jika anak-anak datang nanti? Tidak apa-apa. Aku sudah mengirim mereka berdua ke tempat Nyonya Feng. Besok, Nyonya Feng akan mengirim mereka ke luar negeri untuk menghindari masalah. Jangan khawatir. Nyonya Feng sangat menyukai mereka. Dia akan merawat mereka dengan baik. Bagaimana Anda tahu Nyonya Feng? Nenek, nenek, Putri kecil dan pangeran kecil kita. Akhirnya pulang. Ayo, cepat masuk bersama nenek. bibi jahat ini. Apa yang diam-diam dia rencanakan? Aku harus mengikuti dan melihat. Bagaimana hasilnya? guru sudah dikuburkan. Jangan khawatir, tidak ada yang melihat apapun. Itu bagus. Kita hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk mengungkap masalah ini dan menjebak Guning. Bisakah ini benar-benar dilakukan tanpa meninggalkan jejak apapun? Bagaimana jika polisi menangkap kita dan mengetahui bahwa itu adalah kita? Apa yang harus kita lakukan? Cukup, sudah dewasa, bersikaplah dewasa. Begitu penakut dan ragu-ragu. Aku, Cukup, jangan hubungi aku selama beberapa hari ke depan. Jika seseorang mengetahuinya tentang hubungan kita, semuanya akan hancur. Jika bukan karena Xiaowei kali ini, kita pasti sudah ketahuan. Binatang kecil itu. Guning mengirim mereka ke keluarga SHNJ. Mungkinkah ada konspirasi? Guning. Sekarang biarkan bocah nakal ini ikut campur. Pasti sudah merasakan sesuatu. Jeti. Itu sebabnya dia rela menerima si rendah ini ke keluarga Xiang cari bukti. Tidak. Aku harus menghentikan semua ini terjadi. Sebelum mereka menemukan bukti. Singkirkan dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Dengan bocah kecil ini di sini. Apakah kau masih takut tidak ada jalan? Aku melihat ini. Bocah kecil bermain cukup baik sebelumnya. Mengapa sekarang rusak? Aku ingat Xiao Yi pernah berkata sebelumnya bahwa jam tangan Gu Yucheng hanya mengenalinya. Hanya dia yang bisa menggunakannya. Mencoba menggunakan metode ini untuk mengirim pesan kepada Guning. Mungkin tidak akan berhasil. Kita tidak bisa menggunakannya sendiri. Tapi dia bisa. Apa maksudmu? Guning, Yu Cheng sepertinya hilang. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, anak ini selalu suka mengajak kakaknya keluar menjelajah. Tapi, Ji masih di sisiku. Ibu, kali ini kakak benar-benar hilang. Apa?
Saya akan segera datang. Kau pikir ini bisa menikatku? Mimpi saja. Yu Cheng, Ibu dengarkan aku dulu. Nanmo dan seorang pria menculikku. Tapi aku baik-baik saja untuk sementara sekarang. Jangan khawatir. Aku akan mengirimkan lokasiku padamu. Dan rekaman yang kudengar tadi malam. baiklah, kamu harus bersembunyi dengan baik. Jangan bersuara. Ibu akan segera datang. Bukankah aku sudah menyuruhmu mengawasinya? Di mana dia? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dia baru berusia 5 tahun. Di mana saya bisa bersembunyi? Pasti masih di ruangan ini. Lalu mengapa kau tidak cepat mencarinya? Bocah kecil, kau di sini. Yu Cheng, Yu Cheng. Tidak. Aku harus menguatkan diri. Apa yang harus kulakukan? Aku yakin aku bisa menyelesaikannya. Aku pasti bisa. Lokasi yang dikirim oleh Yu Cheng seharusnya ada di sini. Yu Cheng, Yu Cheng. Jangan takut, ibu ada di sini. Ibu akan melepaskanmu sekarang. Orang-orang yang terlibat sekarang semakin bertambah. Tidak tahu berapa lama kita harus berjuang. Ini bukan rencana awal kita. Besok Tuan Besar Xiang akan mengumumkan identitas Xiaoyi. Dia mengadakan konferensi pers. Kamu mau mundur sekarang? Aku bilang padamu, sama sekali tidak mungkin. Keadaan sudah jadi seperti ini. Dan bahkan ada yang terbunuh. Kalau aku tidak dapat setengah dari harta keluarga Xiang, aku sama sekali tidak akan berhenti. Xiaomo, Semua nasihatmu padaku sekarang adalah pengkhianatan. Sekarang kamu, entah tinggalkan aku, atau diam. kamu tahu, aku tidak akan meninggalkanmu. Bagus. Kalau begitu buktikan padaku sekarang. Kamu tak akan tinggalkan atau khianati aku. Bagaimana kamu ingin membuktikannya? Jadi kamu sudah bangun sejak tadi. Baru bangun belum lama ini. Karena kamu berkata begitu, kalau begitu. Apa yang baru saja kita katakan? Kamu mendengar semuanya. Baru saja mendengarkan kata-katanya. Sepertinya dia mau membujuk Nanmo mundur. Mengapa tidak aku memanfaatkannya dan menyerahkannya? Bagaimana jika aku mendengar? Bagaimana jika aku tidak mendengar? Mendengar kata-kata itu. Kalau begitu aku akan. Terima kasih. Berikan aku alasan untuk membunuhmu. Jadi bukti yang kamu berikan pada Nanmo adalah dengan membunuhku. Berhenti. Bagaimana? Kau baik-baik saja. Bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Mungkin dia bisa membantu kita. Membantumu. Jangan pernah memikirkannya. Saat ini aku berharap bisa membunuhmu saja. Mengapa kamu membenciku? Aku tidak membencimu. Tapi kamu menghalangi jalan Xiaomo. Jadi kamu pantas mati. Lalu sudahkah kamu memikirkan membunuhku? Apa konsekuensinya bagimu? Xiaomo berkata, tidak peduli apapun hasilnya. Bahkan jika itu berarti kematian. Dia akan membantuku melarikan diri. Ini adalah pembunuhan. Jika kamu mengambil nyawa seseorang, dia harus membayarnya dengan nyawanya. Apakah kamu memahami prinsip ini atau tidak? Nanmo menipumu. Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk menyembunyikan semua kejahatannya. Aku memberitahumu, kebohonganmu. Aku tidak akan percaya sepatah kata pun. Baiklah, kalau gitu, saya bilang dengan cara lain. Tahukah kamu, mengapa dia malam ini meninggalkanmu sendirian? Karena keesokan harinya, ini adalah konferensi pers Xiaoyi. Dia akan menghadirinya. Tidak, itu karena bujukanmu. Membuatnya waspada. Malam ini adalah saat dia meninggalkanmu. Tidak. Tidak mungkin.
Kamu berbohong padaku. Sebelum ini Nanmo menggunakan nama grup Xiang Yuan untuk memanggil polisi, mengklaim seseorang dibunuh di sini. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum polisi membawa orang untuk menggeledah tempat ini. Tidak mungkin. Dia mencintaiku. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia berkata, usai mendapatkan aset grup Xiang Yuan, dia akan membawaku dan pergi bersama. Mereka di sini. Melihat kamu tidak melukai Yu Cheng, aku akan memberimu kesempatan. Bantu kami di konferensi pers untuk mengidentifikasi Nanmo. Mungkin masih ada peluang hukuman dikurangi. Kamu tidak harus setuju. Pada saat putramu dewasa, mungkin kamu sudah keluar. Kamu putuskan sendiri. Mengapa? Mengapa dia melakukan ini? Ketika dihadapkan dengan kekayaan dan status, orang-orang serakah, selama mereka punya satu, mereka akan menginginkan dua. Nanmo salah satu dari sedikit yang tak bermoral. Jika aku membantumu, apa yang akan kamu berikan padaku? Cukup uang untuk membawa putramu dan kedamaian di sisa hidupmu. Setidaknya sebelum kau keluar dari penjara, dia tidak akan terlalu menderita. Benarkah? Ya, aku sebagai ketua SK berjanji padamu. Semua orang di sini adalah saksimu. Baiklah. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu petunjuk penting lainnya. Guru sudah meninggal. Aku menguburnya sendiri di gunung belakang, Nanmo. Dia mau pakai ini buat ngancam kamu. Hati-hati. Guru masih hidup. Kami menyelamatkannya. Dia sudah dikirim ke rumah sakit untuk perawatan rahasia. Apel. Ibu dan ayah keduanya sangat luar biasa. Mereka adalah perwujudan Ultraman. Tuan Shang, satu kabar baik, satu kabar buruk. Yang mana yang ingin kamu dengar lebih dulu? Jangan membuatku memukulmu. Konferensi pers sudah dimulai. Jika kamu tidak segera sampai di sana, Ketua Shang, aku khawatir akan akui sendiri Shang Ye jadi penggantimu. Dan yang satunya, Guru sudah bangun. Guru sudah bangun. Benarkah? Konferensi pers tetap berjalan lancar. Kalau begitu kita harus menghentikan semua ini. Apa rencanamu? Aku sudah kirim orang jemput Guru. Tapi masih ada beberapa bukti yang perlu kita ambil. Mari kita berpisah. Kau bawa Yu Chen dan yang lainnya ke konferensi pers dulu. Lihat. Waktu konferensi pers sudah hampir tiba. Mengapa dia belum juga datang? Mungkin dia tertunda oleh sesuatu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Ada apa ini? Mengapa Ketua Shang belum juga tiba? Desas-desus mengatakan, aku dengar Ketua Shang tidak mengakui putra tirinya ini. Mungkin dia sedang di rumah merajuk. Paman, bagaimana kalau aku pergi mencari kakak Heyu? Aku menelponnya, tapi tidak bisa tersambung. Tidak mungkin terjadi apa-apa padanya, kan? Tidak perlu. Aku akan naik panggung untuk bocah ini. Semuanya, selamat datang di konferensi pers grup Xiang Yuan. Kami Tunggu sebentar. Guning. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah berkat dirimu? Aku hidup cukup baik. Aku tahu dia bersamamu. Kamu menolak Xiaoyi diakui keluarga. Itu sebabnya kamu tidak membiarkannya datang. Tapi, jika kamu punya dendam, lampiaskan padaku. Xiaoyi tidak bersalah. Jangan sakiti dia. Apa yang terjadi di sini? Masalah ini, bagaimana ini juga melibatkan Ketua Gu? Kamu belum tahu ya? Masalah antara Ketua Shang dan Ketua Gu sudah menyebar. Media utama kita sudah sepakat diam-diam menunggu pengumuman resmi mereka. Aku mohon padamu, biarkan Xiaoyi pulang. Apa sebenarnya yang kau bicarakan? Apa hubungannya dia pulang atau tidak denganku? Kenapa kau lagi? Apa yang kau katakan pada Xiaomo kali ini? Sampai membuatnya menangis seperti ini. Dasar wanita. Bagaimana bisa kau sejahat ini? Bicara tentang bullying, kenapa kamu tidak menyebut Nanmo, menindas guningku? Kamu benar-benar punya nyali. Aku terlalu malas bicara denganmu. Ketua Gu, di mana Ketua Shang? Kenapa dia belum datang juga? Benar sekali, kau sudah di sini. Kenapa Ketua Shang belum tiba juga?
Apa dia benar-benar bersembunyi? Ketua Sang juga tidak datang. Berhentilah berakting. Aku tahu. Kau yang menghasut semua ini. Kau pasti tahu di mana dia. Cepat suruh dia datang. Aku tidak kenal Ketua Sang manapun. Apa? Lihat. Ketua Xiang sudah datang. Ketua Sang. Itu kau. Ini aku. Aku tahu kau terkejut. Tapi jangan terkejut dulu. Setelah masalah ini selesai, biar ku jelaskan semuanya dengan benar. Permintaan maafku. Karena baru muncul sekarang, di konferensi pers ini. Tapi kemunculanku di sini, bukan untuk melanjutkan ini. Tapi untuk konferensi pers ini, dibatalkan di sini. Anak durhaka. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Kakak Hiu. Kenapa kamu jati begini? Bukankah aku sudah membantu kalian berdua bersama? Kenapa kamu masih melakukan ini padaku? Maaf, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Baiklah, karena sudah begitu. Kalau begitu biarkan semua orang tahu. Pasangan. Selingkuh macam apa kalian? Xiaomo, apa yang kau lakukan? Paman. Aku tidak bisa menahannya. Mereka memaksaku. Hati nurani yang bersih, tidak takut tuduhan. Tapi jika semua yang kau katakan itu salah, aku akan melindungi hak-hakku melalui jalur hukum. Semuanya. Kakak Hiu dan aku, awalnya adalah kekasih masa kecil dan punya hubungan yang sangat baik. Ketika kami akan membicarakan pernikahan, aku tidak sengaja mengetahui kalau aku hamil. Aku dengan senang hati memberitahunya, tapi dia menyuruhku untuk menggugurkannya. Kemudian aku mengetahui. Ternyata, sebelum aku hamil, mereka sudah berselingkuh dan hamil bersamaan denganku. Dilihat dari sini. Anak kembar ketua Gusu Xia dengan usia Shang Ye. Jika memang begitu, maka itu benar-benar menjijikan. Tepat sekali. Aku bahkan mengira mereka dulu adalah pasangan yang serasi. Jadi mereka juga naik dengan menginjak orang lain. Mengenai apa yang dikatakan Nona Nanmo, Ketua Xiang, ada yang ingin Anda sampaikan? Omong kosong. Hiu, demi wanita seperti ini, kamu bahkan bisa mengatakan hal seperti itu? Semua pernyataan yang baru saja dibuat Nanmo. Kecuali tentang kekasih masa kecil dan si kembar. Sisanya semua omong kosong. Lagi pula istriku. Selalu hanya Guning dari awal sampai akhir. Aku juga tidak pernah memiliki kontak intim dengan orang lain. Lalu bagaimana kau membuktikannya? Keberadaan Tuan Muda Shang Ye. Benar, apapun bisa dipalsukan. Tapi anak kecil tidak bisa dipalsukan. Aku juga tidak pernah mengakui bahwa Sang Ye adalah anakku. Kamu belum mengakuinya, tapi itu tidak membuktikan dia tidak. Tepat sekali, Ketua Shah. Pernyataanmu agak terlalu seperti bajingan. Dia bukan anakku. Mengapa aku harus mengakuinya? Apakah aku harus mencari seseorang di jalan dan mengatakan mereka adalah anakmu? Dan kau akan mengakuinya juga. Anak durhaka. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Ayah, aku punya bukti untuk membuktikan bahwa Sang Ye bukan anakku. Ini buktinya. Paman, kamu sudah melihat laporan tes paternitas Xiaoyi. Sebelum membiarkan Xiaoyi pulang, mereka tidak tahu di mana mereka menemukan laporan tes paternitas itu untuk menjebak Xiaomo. Apa kau pikir dimanapun kau menemukan apa yang disebut bukti ini, aku akan mempercayainya. Itu hanya lelukon. Jangan khawatir, aku punya cadangan. Semua yang hadir adalah elit di industri ini. Percaya bahwa orang hanya perlu melihat melalui, mampu membedakan antara yang asli dan yang palsu. Mau hancurkan grup Shang Yuan? Ya. Ayah, jika aku tidak melakukan apa-apa, membiarkan tip orang di grup Shang Yuan kita, itu bakal hancurkan grup Shang Yuan. Penilaian laporan palsu ini, pusatnya sangat terkemuka. Seharusnya tidak palsu. Ya, kami hampir tertipu oleh Nanmo. Menurutku laporan palsu ini cukup untuk membuktikan bahwa Sang Ye bukan anakku. Mau menggunakan laporan tes paternitas palsu untuk memasukkan putranya ke grup Shang Yuan kita. Dia hanya ingin berada di grup Shang Yuan untuk memperebutkan aset grup Shang Yuan kita. Xiaomo, apa yang terjadi? Paman, kamu harus percaya Xiaomo. Kamu melihat Xiaomo tumbuh sejak dia kecil. Kamu paling tahu karakter Xiaomo.
Xiao Mo sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Xiao Mo tidak pernah berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Meski harus kembali ke keluarga Xiang makan dedak dan sayur, Xiao Mo akan tetap kembali. Karena itu adalah rumah Xiaoli. Aku tidak pernah berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Xiao Mo, bangun dulu. Lantainya dingin. Paman, Bibi. Xiao Mo bersumpah demi surga. Jika aku punya pikiran seperti itu, semoga aku disambar petir dan mati mengenaskan. Cukup, cukup. Jika orang tuamu, arwah di surga, mendengar kau bicara seperti ini, betapa sedihnya mereka. Kami percaya padamu, itu sudah cukup. Lalu bagaimana kau menjelaskan fakta bahwa laporan penilaian Sang Ye palsu? Identitas Xiaoyi tidak mungkin palsu. Satu-satunya kemungkinan adalah aku juga ditipu oleh agensi ini. Buktinya palsu. Kalau begitu anakku tidak mungkin palsu. Semua ini hari ini, semua karena kamu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Apa hubungannya denganku? Kamu menghasut kakak Heiyu untuk menuduhku secara salah mencoba merebut aset grup Xiang Yuan. Tuduhan palsu atau fakta? Jangan berpikir bahwa ketika kau berlutut, beberapa kata ringan yang kau ucapkan itu bisa buktikan kecurigaanmu soal pemalsuan itu. Kamu. Cukup. Di keluarga ini, cukup aku yang percaya pada Xiao Mo. Ketua Gu, ini adalah milik grup Xiang Yuan konferensi pers. Silakan pergi. Guning adalah istriku, dan juga nyonya muda grup Xiang Yuan. Mengapa dia harus pergi? Apa kau tidak terlalu percaya pada Nanmo? Saya punya bukti lain sekarang, yang bisa membuktikan semua yang baru saja saya katakan. Setelah Anda mendengar bukti ini, saya akan lihat apakah Anda masih sangat mempercayainya. Bisakah ini benar-benar dilakukan, tanpa satupun kebocoran? Bagaimana jika polisi menangkap kita, dan terbukti itu perbuatan kita? Apa yang harus kita lakukan? Aku bilang bisa, jati bisa. Seorang pria dewasa melakukan sesuatu. Ragu-ragu, penakut. Aku. Baiklah, jangan hubungi aku selama beberapa hari ke depan. Bagaimana jika orang lain tahu tentang hubungan kita? Semuanya akan hancur. Xiao Mo. Apa yang terjadi? Paman, itu bukan suaraku. Ini disintesis. Benar, ini disintesis. Teknologi AI sekarang sangat canggih. Mensintesis sebuah segmen tidak sulit, kan? Itu disintesis. Lalu di mana orang itu? Keluarlah. Siapa orang itu? Siapa dia? Anda harus tanya Nanmo soal itu. Mengapa kau buat segalanya sulit bagiku? Yang kuinginkan hanyalah Xiaoyi untuk mengakui leluhurnya. Tapi kau menemukan seseorang, aktor seperti ini untuk memaksaku. Xiao Mo. Aku tidak mengenalnya. Paman, tolong selamatkan aku. Aku tidak mengenalnya. Xiao Mo, kau tidak mengenalku. Lepaskan aku. Pergi sana. Sampah sepertimu. Sampah. Seharusnya dikurung di penjara oleh polisi. Orang-orang tidak akan beraksi sekuat itu terhadap sesuatu yang tidak berdasar. Sepertinya Nanmo benar-benar mengenal pria ini. Dan mereka bersama incar aset grup Xiang Yuan. Kini, semuanya sudah sampai titik ini. Apalagi yang ingin kau perdebatkan? Guning, apa kau pikir kau murni dan tidak bersalah? Hal-hal menjijikkan dan kotor yang telah kau lakukan, apa kau pikir semua orang tidak tahu tentang itu? Baiklah, jika begitu, maka tidak ada yang akan hidup tenang. Aku ingin melaporkan dia, Guning, atas pembunuhan. Yang dia bunuh adalah sepupunya sendiri. Ketua Gu, bolehkah saya bertanya, apakah masalah ini benar? Apa kau menyangkal pembunuhan itu? Guro. Guning, kau memaksakan semua ini. Jika aku tidak hidup tenang, kau juga tidak akan. Paman, mayatnya ada di gunung belakang. Cepat cari seseorang untuk menggali mayatnya. Tunggu sebentar. Guning, apalagi yang ingin kau katakan? Jika di gunung belakang tidak ada mayat seperti yang kau klaim, apa yang akan kau lakukan? Jika tidak ada, aku bersedia mengakui semuanya. Tapi jika ada mayat di gunung belakang, kau harus meninggalkan keluarga Xiang, mundur dari posisi ketua SK, dan kemudian menyerahkan diri dan masuk penjara. Baiklah, tidak masalah. Kau mengatakan ini. Jangan menyesal. Kaulah yang seharusnya tidak menyesalinya. Seseorang pergi ke gunung belakang dan gali mayatnya. Baik, Ketua Xiang. Tidak apa-apa. Tidak lama lagi, kau akan tahu betapa bodohnya kau. Sampai akhir, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi orang bodoh. Ketua Xiang, mari kita pergi ke gunung belakang. Ditemukan. Bagaimana? Apakah kau menemukan mayat? Tidak ada mayat di gunung belakang. Tidak mungkin, bagaimana itu mungkin?
Paman, kau harus percaya padaku. Guninglah yang membunuh orang itu. Xiaomo, kau telah sangat mengecewakanku. Kau pengkhianat. Bukankah kau memberitahuku, mayatnya kau kubur di gunung belakang? Di mana orangnya? Bicaralah, bicaralah. Karena guru sama sekali tidak mati. Nanmo. Tidak menyangka ini kan? Aku masih hidup. Dan hal pertama yang kulakukan setelah bangun adalah keluar dan mengidentifikasimu. Aku khawatir seluruh cerita ini paling jelas bagi orang-orang yang terlibat. Diam, jangan bicara. Guru, bukankah kau paling membenci Guning? Kau bilang kau berharap dia mati. Dialah yang menyakitimu seperti ini, kan? Aku memang membenci Guning, tapi aku bisa membedakan siapa yang ingin menyakitiku dan siapa yang menyelamatkanku. Apa sebenarnya yang terjadi? Cepat bicara. Nanmo berkata, selama Guning mati, dia bisa dengan sah menjadi Nyonya Xiang. Aku juga ingin keluar, tujuan kami selaras. Tapi setelah rencana itu gagal, dia menjadi marah dan mencoba membunuhku. Kemudian, masalah ini ditemukan oleh saya dan Guning. Kami pergi ke gunung belakang dan menggali guru keluar. Menemukan dia masih punya satu napas tersisa. Jadi kami menyelamatkannya. Permisi, yang mana Nanmo? Nona Nanmo dicurigai, bunuh orang, buang mayat, dan beri laporan palsu. Kami membutuhkan dia untuk datang ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Ini dia. Nona Nanmo, silakan ikut kami. Dia juga ikut mengubur mayatnya. Mengapa kau hanya menangkapku? Kau, bawa dia juga. Jangan khawatir. Membantu penyelidikan akan kurangi hukumanmu. Xiang Yang masih di tempat keluarga Xiang, menunggumu kembali. Jadi bagaimana jika kau membelot ke Guning? Dia tetap perlakukanmu seperti sampah. Yevan, kau hanyalah anjing tak berguna. Kalau aku mati, kau ikut terseret. Beraninya kau mengkhianatiku, dasar jalang. Guning, kau tidak akan berakhir baik ketika aku keluar dari penjara. Kau mati. Lepaskan aku bisa berjalan sendiri. Terima kasih kepada semua wartawan. Karena telah datang ke konferensi pers grup Xiang Yuan. Semua yang baru saja terjadi, tolong lupakan saja. Sekarang, saya dan istri saya mengumumkan, grup SK dan grup Xiang Yuan secara resmi membentuk aliansi pernikahan. Kakek. Nenek. Ya, Kakek. Apa kau memanggilku? Ya kakek. Mari kita naik panggung bersama. Kita adalah keluarga. Keluarga seharusnya bersama-sama utuh. lihat, bahkan cucumu sendiri mengatakannya. Kau sebagai seorang kakek, masih tidak tergerak. Baik. Kakek akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu, bagaimana kabarmu? Ji sangat mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir, ibu baik-baik saja. Dokter bilang Anda terlalu lelah. Juga, Xiaoning, kenapa Anda tidak memberitahu saya? Tubuhku. Ada apa dengan tubuhku? Jangan sembunyikan lagi dari Xiaoning. Jujur saja, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiaoning, di perutmu ada bayi kecil lagi. Benarkah? Mulai sekarang, saat Anda keluar, saya harus berada di sisi Anda, setiap langkah. Aku juga ingin menjadi putraman kecil ibu. Untuk melindungi ibu. Guning. Aku. Paman. Tidak apa-apa. Kita keluarga. Keluarga tidak menyimpan dendam. Keluarga tidak menyimpan dendam. Xiaoning, mengapa kau masih memanggilnya paman? Haruskah kita menyebut mereka orang tua? Tidak perlu terburu-buru. Saya masih berutang pernikahan pada Guning. Pernikahan? Ya. Xiaoning, harus megah. Untuk masuk ke pintu keluarga Xiangku. Itu bagus. Keluarga sang kami. Sudah lama tak ada acara besar. Karena sudah diumumkan ke media. Isu aliansi pernikahan SK Xiang Yuan. Mari kita segera mulai mempersiapkan pernikahan. Kita harus cepat. Kalau tidak saat perut Xiaoning membesar, memakai gaun pengantin akan ketat nanti. Bukankah kita sedang membahas ini? Xiaoning masih perlu istirahat. Mari kita pergi dulu. Kau terlihat
benar-benar bahagia. Apa yang ingin kau katakan? Jangan menatapku seperti itu. Itu membuatku merasa dejek. Apa kau tahu? Ketika aku terbangun dan mengetahui aku diselamatkan olehmu, pada saat itu, aku hanya merasa itu adalah penghinaan terbesar dalam hidup. Dibandingkan dengan penghinaan dan hidup, itu tidak layak disebut. Ya, sekarang setelah aku menjalani hidup yang lain, aku telah menerima banyak hal. Aku tahu kalau aku minta maaf sekarang, kau juga tidak akan memaafkanku. Jadi aku akan menyerahkan diri. Aku bersaing denganmu sepanjang hidupku. Dan hanya sekali, aku menyadari betapa konyolnya diriku ketika aku mengejar hal-hal eksternal. Sebelumnya hanya untuk bersaing denganmu. Aku rasa sudah waktunya juga bagiku untuk pergi mencari ibu dan ayah untuk menebus dosa-dosaku. Baiklah, aku akan kirim orang untuk mengantarmu. Apakah kamu butuh bantuanku? Kenapa kau di sini? Aku datang kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Maaf, aku tidak bisa menghadiri pernikahanmu. Ada apa? Sedikit masalah dengan perusahaan asin. Aku harus pergi menyelesaikannya. Jangan khawatir, itu bukan hal yang serius. Berhenti, yang menyanjung. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Xiaoning, kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Baiklah, Jangan khawatir. Aku akan. The film was translated Aku pergi. and Pelan-pelan narrated saja. by M. Media. Pelan-pelan. pengantin pria dan wanita. Kalian belum lama saling mengenal, kan? Terlihat kalian masih dalam fase bulan madu. Itu tidak benar. Ibu dan ayah sudah saling kenal 6 tahun yang lalu. Benar sekali. Ini adalah cerita yang sangat panjang. Saking panjangnya sampai sehari semalam. Tidak cukup untuk menceritakannya semua. Xiaoning. Anda milik saya sekarang. Tentu saja. Sudah agak terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Saya memang menyesalinya. Saya menyesal tidak menikahi Anda lebih cepat. Xiaoning. Dalam hidup ini, saya tak ingin lepaskan tangan Anda lagi. Saya sangat mencintai Anda. Anak-anak, ayo berfoto. Kenapa kamu menangis? Air mata kebahagiaan. Air mata kebahagiaan. Kau tahu. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk berfoto keluarga? Hari, kita akhirnya punya foto keluarga kita sendiri. Ayo, semua lihat ke sini. 1, 2, 3, senyum. Ayah malu-malu. Lihat ke sini. 1 lagi. Lihat semuanya.